Manchester City selangkah lebih dekat untuk boyong winger timnas Belgia ini. Rumor ketertarikan Manchester City terhadap Jeremy Doku semakin mendekati kenyataan. Transfer sang winger dikabarkan telah mencapai tahap akhir. Manchester City saat ini sedang berburu winger baru. The Citizens butuh pemain yang bisa menggantikan Riyad Mahrez yang pindah ke Arab Saudi. Beredar kabar bahwa Pep Guardiola sudah menemukan opsi yang sempurna untuk kebutuhannya itu. Dia ingin Manchester City mendatangkan Jeremy Doku dari Rennes. Dilansir Fabrizio Romano, transfer sang winger ke Etihad Stadium sudah hampir selesai. Proses negosiasi untuk transfer ini dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Menurut laporan tersebut, Man City baru-baru ini sudah menginformasikan kepada Rennes bahwa mereka akan mengajukan tawaran baru untuk sang winger. Paket tawaran baru City ini bernilai cukup besar. Mereka akan berikan paket tawaran senilai total 55 sampai 60 juta euro untuk sang winger. Angka ini dikabarkan sudah mendekati harga yang diinginkan Rennes. Jadi City optimis transfer ini bisa diraih. Romano juga menyebut bahwa Manchester City tidak menemui kendala untuk mendatangkan Doku dari sisi sang pemain. Sang winger dilaporkan antusias untuk pindah ke Manchester City karena dia menilai pindah ke The Citizens akan bantu perkembangan karirnya. Selain itu, dia dan City sudah mencapai kata sepakat terkait kontrak sejak awal Agustus kemarin. Jadi saat ini dia tinggal menunggu City dari Rennes mencapai kata sepakat terkait transfernya. City dilaporkan akan mengebus proses transfer Doku agar bisa beres secepatnya. Mereka menargetkan transfer ini kelar di pekan ini agar sang winger bisa lekas memperkuat tim mereka. Jadi gelandang serang Man City, Julian Alvarez tak masalah. Julian Alvarez menjalani peran baru saat Manchester City mengalahkan Newcastle United. Pemain Argentina itu tak masalah bermain bukan di posisi aslinya. Bertanding di Etihad Stadium pada akhir pekan lalu, Man City memetik kemenangan 1-0 atas The Magpies. Gol dari Julian Alvarez menjadi penentu kemenangan tim asuhan Pep Guardiola. Man City ditinggal oleh Kevin De Bruyne karena cedera. Pemain Belgia itu mengalami cedera hingga harus naik meja operasi. Oleh karena itu, Julian Alvarez dimainkan oleh Guardiola menjadi gelandang serang. Posisi itu di Man City biasanya diisi oleh De Bruyne. Saya bermain pada posisi ini beberapa kali pada musim lalu. Saya mencoba untuk belajar setiap hari untuk beradaptasi dengan posisi berbeda yang tempat saya mereka mainkan. Pergerakan yang berbeda saya butuhkan untuk membantu tim dimanapun itu. Saya selalu senang saat saya dipanggil untuk bermain. Rasanya luar biasa. Dan saya selalu mencoba untuk memberi yang terbaik untuk tim. Pada musim ini Alvarez sudah 2 kali bermain untuk City. Pemain 23 tahun itu selalu menjadi starter. Dia memberikan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Man City harus kehilangan Stones hingga akhir September. Manchester City masih belum bisa memainkan John Stones dalam waktu dekat. Dia dipastikan harus absen hingga akhir September. Stones sempat tampil di Community Shield saat Man City kalah dari Arsenal lewat adu penalti. Pemain asal Inggris itu kemudian mengalami cedera otot yang membuatnya absen melawan Burnley di laga pekan pertama Liga Inggris. Stones sempat masuk dalam daftar pemain saat The Citizens menjuarai Piala Super Eropa usai mengalahkan Sevilla. Namun dia sama sekali tidak bermain. Setelah laga kontra Sevilla, Stones kembali menghilang saat Man City menang 1-0 atas Newcastle United di pekan kedua Liga Inggris. Stones menambah daftar pemain Man City yang absen akibat cedera. Manchester Biru sebelumnya sudah kehilangan De Bruyne akibat cedera hamstring. Pada laga kontra Newcastle, Man City juga baru kehilangan Bernardo Silva akibat sakit. Manajer Man City kini mengungkap kondisi para pemainnya yang tak berlaga melawan Newcastle tersebut. Guardiola pastikan bahwa Stones harus absen hingga jeda internasional pada akhir September mendatang. Para pemain akan kembali. Anda tahu bagaimana para pemain akan kembali? Jones akan kembali setelah jeda internasional ketika dia akan siap dan Kevin 4 atau 5 bulan. Saya pikir Bernardo mungkin besok Minggu akan kembali. Kami punya 1 atau 2 hari istirahat sekarang. Sangat menuntut sejak Arsenal. Kami akan mencoba dan melatih prinsip dan konsep kami yang ingin kami lakukan.
'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Barcelona segera memastikan perekrutan Joao Cancelo dari Manchester City. Barcelona berharap bisa menyelesaikan perekrutan Joao Cancelo dari Manchester City dalam beberapa pekan ke depan. Joao Cancelo belum pernah tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Manchester City sejak Januari ketika dikirim sebagai pemain pinjaman ke Bayern Munchen setelah berselisih dengan manajer Pep Guardiola. Sekarang sepertinya dia akan pergi ke Barcelona dalam sebuah kesepakatan peminjaman. Menurut Fabrizio Romano, City dan Barca sekarang sedang menyelesaikan detail terakhir dari rencana kepindahan tersebut. Cancelo diperkirakan akan bergabung ke raksasa Spanyol dengan status pinjaman dengan klausul pembelian opsional. Semua pihak berharap kesepakatan akan selesai dalam pekan ini. Cancelo diperkirakan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Barca beberapa pekan yang lalu. Dengan klub Spanyol itu menjadi tujuan utamanya. Barcelona akan menjadi klub besar Eropa ketujuh yang pernah dibela Cancelo. Setelah sebelumnya dia pernah memperkuat Benfica, Valencia, Inter Milan, Juventus, City, dan Bayern. Dia akan langsung masuk ke dalam tim Xavi di sisi kanan pertahanan. Sementara Barcelona telah menaikkan keras untuk mengontrak Cancelo sepanjang musim panas. Cedera Ronald Araujo baru-baru ini tampaknya mempercepat pengejaran mereka terhadap bek kanan Man City. Oleh karena itu, Blaugrana kemungkinan besar akan melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Manchester City dalam beberapa hari mendatang. Xavi akan berharap untuk memiliki pemain internasional Portugal pada awal minggu depan. Josko Gvardiol mengaku bangga dilatih manajer terbaik di dunia. Bek Manchester City, Josko Gvardiol, mengaku sangat bangga mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh Pep Guardiola yang disebutnya sebagai manajer terbaik di dunia. Josko Gvardiol merupakan salah satu dari dua pemain baru yang didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun ini. Gvardiol didatangkan dari RB Leipzig dan diharapkan bisa memberikan tambahan opsi di lini pertahanan City pada musim ini. Mengomentari kepindahannya pada musim ini, Gvardiol mengaku sangat bahagia bisa mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh salah satu manajer terbaik di dunia pada saat ini dalam diri Pep Guardiola. Semua orang ingin dilatih oleh manajer terbaik di dunia dan saya memiliki kesempatan untuk belajar dari yang terbaik. Saya percaya bahwa saya akan mengembangkan diri saya sebagai pemain dan juga sebagai pribadi. Saya berbicara dengannya dan kami berbicara tentang musim lalu dan bagaimana dia melihat saya di lapangan dalam formasi yang berbeda. Saya tahu bahwa ini adalah klub yang tepat untuk saya.